Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mampu untuk melakukan firman-Mu, yang mampu untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tema renungan saat ini adalah kasih yang menanggung kesalahan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini setiap kesalahan biasanya membawa akibat. Siapa yang melanggar aturan harus menerima sanksi. Seorang mantan Perdana Menteri Lituania, Gediminas Kirkilas, pernah didenda karena merokok di tempat umum. Menariknya, ia sendiri adalah orang yang pernah mengusulkan aturan larangan tersebut. Ketika tertangkap melanggar, ia tidak menyangkal kesalahannya dan langsung membayar denda. Itulah keadilan yang biasa kita pahami. Yang bersalah menanggung hukuman. Namun ketika kita memandang salib Kristus, kita melihat sesuatu yang berbeda. Kita melihat kasih yang melampaui keadilan manusia. Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi justru Dia yang dihukum. Pilatus, seorang penguasa Romawi, bahkan menyatakan dengan jelas, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Artinya, Yesus tidak layak dihukum. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Tetapi orang banyak menolak kebenaran. Mereka memilih membiarkan Yesus disalib. Tuhan Yesus yang suci menerima cambukan, hinaan, mahkota duri, dan kematian di kayu salib. Mengapa? Karena Dia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Dosa kitalah yang membawanya ke kayu salib, tetapi kasih-Nya yang membuat Dia tetap tinggal di sana. Bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya berbuat salah dan harus membayar hutang yang besar. Karena sang anak tidak mampu membayar, ayah itu menjual harta bendanya untuk melunasi hutang tersebut. Anak itu bebas, tetapi sang ayah menanggung harga yang mahal. Demikianlah gambaran kecil dari kasih Kristus. Kita berhutang karena dosa, tetapi Yesus membayar lunas dengan darah-Nya sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita begitu mudah untuk melupakan pengorbanannya itu. Kita masih hidup sesuka hati, masih menyimpan kebencian, masih enggan untuk mengampuni, masih malas berdoa, dan masih ragu mengasihi sesama. Padahal setiap kali kita melihat salib, kita diingatkan bahwa ada kasih yang rela menderita demi kita. Jika Yesus begitu mengasihi kita, sudah seharusnya kita pun belajar untuk mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui hidup yang taat,
mengampuni orang yang menyakiti kita, menolong yang membutuhkan, hidup jujur, setia beribadah, dan menjaga hati agar tetap dekat kepada Tuhan. Kesaksian banyak orang percaya menunjukkan bahwa saat seseorang sungguh memahami kasih salib, hidupnya berubah. Orang yang dahulu keras menjadi lembut, yang penuh dendam menjadi pengampun, yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Kasih Kristus sanggup mengubahkan hati siapapun. Mari kita merenungkan kembali, Dia yang tidak bersalah telah menanggung hukuman kita. Jangan sia-siakan kasih yang sebesar itu. Hiduplah sebagai pribadi yang bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau tidak bersalah, rela menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Kasih-Mu sungguh besar dan tak terukur. Ampuni kami yang sering melupakan pengorbanan-Mu. Ubah hati kami supaya hidup dalam ketaatan, kasih, dan syukur kepadamu. Mampukan kami untuk menghargai salib-Mu melalui hidup yang benar dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, agar memiliki hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat kami, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.